Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Arif Budianto dari SMP Negeri 2 Donorejo. Saya mengampu mata pelajaran pada kesempatan kali ini. Izin saya untuk berbagi praktik baik tentang penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa, efektivitas guru dalam menyampaikan materi, dan membangun interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru lebih baik. Bapak Ibu, media pembelajaran ini saya buat menurunnya fokus siswa terhadap pembelajaran. Rasa jenuh dan bosan yang terjadi pada siswa nampak pada beraktivitasnya sendiri siswa di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru sulit untuk dipahami oleh siswa dengan baik. Berawal dari situ kemudian saya mencoba untuk mendesain sebuah media pembelajaran interaktif di mana media pembelajaran ini dapat meningkatkan keaktifan siswa, fokus siswa lebih meningkat, kejenuhan terkurangi, dan ada interaksi lebih baik di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, media pembelajaran ini saya desain berbantuan Canva. Kenapa saya memilih Canva? Karena di dalam Canva itu saya melihat ada fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya sebuah pembelajaran yang membangun sebuah interaksi lebih baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Dengan terbangunnya sebuah interaksi di dalam sebuah pembelajaran, tentunya suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan, terlihat keaktifan di kegiatan tersebut, sehingga tujuan dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat tercapai sesuai dengan harapan. Bapak Ibu, media pembelajaran ini saya desain sedemikian rupa, tentunya tidak hanya bisa diterapkan di SMP, tetapi juga bisa diterapkan di tingkat SD dan SLTA. Untuk penerapan media pembelajaran ini di tingkat SD, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana siswa SD familiar dalam penggunaan perangkat teknologi seperti handphone, Android, dan komputer. Karena media pembelajaran ini memerlukan perangkat tersebut untuk dapat diakses dan digunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran ini akan nampak interaktifnya karena ketika siswa dan guru masuk di dalam Canva menggunakan media pembelajaran ini, maka semuanya akan dapat melihat aktivitas dari masing-masing siswa dan aktivitas guru di dalam media pembelajaran ini. Oleh karena itu, ketika tingkatan sekolah atau siswa tidak familiar dengan penggunaan perangkat teknologi, baik itu handphone ataupun komputer, maka media pembelajaran ini tidak dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, bagaimanakah langkah-langkah penggunaan media pembelajaran atau bagaimanakah cara menggunakan media pembelajaran ini dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan? Maka simak terus dan ikuti terus penjelasan terkait dengan media pembelajaran ini. Namun sebelumnya, saya berharap ketika Bapak Ibu menyimak dan mengikuti terus video ini, Bapak Ibu berkenan untuk memberikan like dan tanggapan dengan menuliskannya di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis Canva ini, di mana media pembelajaran ini dapat dilakukan
atau dapat diakses oleh siswa dengan atau melalui link yang sudah dibagikan oleh guru melalui WA Group kelas ataupun langsung ke nomor atau ke kontak di handphone siswanya. Ketika link yang dibagikan oleh guru sudah bisa diakses, maka siswa akan secara otomatis terkoneksi dengan Canva. Dan tampilan dari media pembelajaran ini akan nampak di handphone siswa itu sendiri. Bapak Ibu, tampilan dari media pembelajaran ini yang pertama tentunya ada baris judul, di mana di dalam baris judul ini ada materi yang tertuliskan atau tersampaikan. Selain materi pembelajaran yang akan diajarkan, ada topik materinya. Kemudian untuk bidang studi dan kelas itu tergantung kebutuhan, bisa ditampilkan, bisa tidak. Pada baris berikutnya atau di slide berikutnya, Bapak Ibu perlu untuk menyematkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui capaian yang harus dilakukan atau ditempuh oleh siswa dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru masing-masing. Pada slide ketiga, sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka tentunya akan lebih baik ketika di dalam pembelajaran itu disampaikan juga tentang kesepakatan belajar atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan belajar atau keyakinan kelas ini dibentuk atau dibuat antara guru dengan siswa dan itu disepakati. Kenapa kok harus dituliskan di media pembelajaran ini? Adalah untuk mengingatkan siswa tentang kedisiplinan kelas melalui kesepakatan belajar atau keyakinan kelas, sehingga pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Setelah berkesepakatan atau keyakinan kelas, maka baru kita masuk kepada langkah pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan atau saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya media pembelajaran ini saya lebih kepada penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah dengan tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi di depan, yaitu mirer. Mirer itu adalah jabaran dari tahapan atau langkah yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran. Tahapan pertama adalah mulai dari diri. M dari mirer itu. Dimulai dari diri ini, guru menggali pengetahuan atau pemahaman awal peserta didik atau siswa tentang materi yang diajarkan. Dengan aktivitas yang bisa dilakukan adalah pemberian asesmen awal. Pemberian asesmen awal ini dapat berupa pertanyaan pemantik, tebak gambar, dan video. Dari asesmen awal ini, Bapak Ibu bisa melihat sejauh mana pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang Bapak Ibu sampaikan. Tentunya, untuk mengetahui itu, Bapak Ibu guru bisa melihat dari tanggapan yang diberikan oleh peserta didik atas asesmen awal yang diberikan. Tanggapan yang dilakukan oleh peserta didik bisa dituliskan di baris atau di slide yang sudah disiapkan sebelumnya, di mana ruang atau slide tanggapan siswa ini disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas Bapak Ibu. Kalau di kelas saya ada 24 siswa. Tentunya slide tanggapan yang saya sediakan ada 4. Karena saya berasumsi setiap slide-nya itu bisa ditempatkan atau disematkan 6 baris sesuai dengan urutan absensi siswa. Untuk lebih jelasnya, bagaimana siswa beraktivitas pada
media pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Ini adalah hasil dari aktivitas siswa terhadap pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis Canva yang saya desain. Jadi siswa memberikan tanggapannya dengan mengklik garis yang sesuai dengan nomor absensinya. Kemudian setelah siswa ini memberikan tanggapan, baru Bapak Ibu meminta kepada siswa yang lain untuk mengomentari tanggapan yang diberikan oleh siswa. Nah, bagaimana peran guru di dalam kegiatan ini? Guru tentunya dapat memantau, mendampingi, dan memberikan penguatan atau umpan balik atas komentar atau tanggapan yang sudah siswa berikan. Di sini, di pembelajaran saya, tampil berapa siswa, atau terlihat berapa siswa yang memberikan komentar, berapa siswa yang beraktivitas dengan baik, dengan memberikan tanggapan atau komentar atas temannya. Dan ini saya perlihatkan dua slide, karena di kelas saya, itu keaktifan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media ini terlihat di semua slide ada. Baik, Bapak Ibu, kita beralih kepada tahap kedua. Di tahap kedua, di mirror tadi adalah E itu eksplorasi konsep. Jadi di tahap ini peserta didik diajak mencari, menemukan pembacaan lengkap terhadap materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Tentunya melalui link materi yang sudah disediakan oleh guru sebelumnya dalam bentuk teks bacaan, gambar, dan video. Yang semuanya sudah di media pembelajaran ini sudah disediakan. Link teksnya, link gambarnya, dan link videonya. Nah, untuk mengetahui guru terhadap aktivitas siswa dalam eksplorasi konsep ini, tentunya tidak hanya dibiarkan saja, tetapi perlu untuk dibuktikan dengan guru memberikan instruksi untuk menuliskan hasil dari pencarian atau temuan yang didapatkan oleh anak dalam kegiatan eksplorasi konsep itu di lembar atau di ruang tanggapan siswa yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Pada ruang tanggapan siswa ini sama seperti desain di tahap pertama. Jadi dalam satu ruang atau satu slide ini terdiri atas 6 baris dengan penempatan sesuai urutan di asensi siswa. Kalau di pembelajaran kelas saya, ini tampilan yang saya bagikan di video kali ini, tanggapan siswa atas instruksi yang diberikan oleh guru di dalam eksplorasi konsep. Jadi siswa menuliskan temuan-temuan yang didapatnya di dalam kegiatan eksplorasi konsep itu. Jadi di sini ada dua tampilan yang saya sematkan di video ini. Jadi ini adalah aktivitas siswa saya di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, setelah tahapan kedua eksplorasi konsep, kita beralih ke tahap ketiga, yaitu R di mirror yang pertama, yaitu ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini, peserta didik melakukan diskusi kelompok sesuai dengan peran dan tugas aktivitas yang dibagikan oleh guru tentunya. Pembagian kelompok bisa dilakukan oleh guru berdasarkan dari asesmen awal atau bisa dilakukan secara acak. Tentunya Bapak Ibu guru sudah memahami karakter dan gaya belajar siswa. Nah, di diskusi kelompok ini, karena ada penugasan di dalamnya, tentunya ada produk yang dihasilkan. Nah, produk ini agar dapat tersimpan dengan baik atau menjadi dokumen yang nantinya dapat dilihat kembali di lain waktu atau bisa dijadikan sebagai dasar untuk evaluasi atas ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan menggunakan media ini. Tentunya saya mendesain ruang untuk unggah. Ini desainnya di video kali ini, dan ini telah produk.
produk yang dihasilkan oleh siswa saya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Produk. Jadi ini adalah ruang yang saya sediakan untuk produk. 4 produk. Siswa saya mengunggah produknya. Produk menjadi sebuah dokumen yang tersimpan produk dan bisa saya gunakan untuk evaluasi pada pembelajaran berikutnya. Produk. Di sini Bapak Ibu saya tampilkan 2 produk hasil diskusi kelompok yang dilakukan oleh siswa saya. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis Canva ini dilakukan dalam pembelajaran. Dan ini produknya bisa dalam bentuk yang lainnya, tergantung dari Bapak Ibu guru tugas apa yang diberikan dan produk apa yang dihasilkan. Ini hanya sebagai tempat untuk menyimpan produk anak-anak agar tidak hilang dan bisa menjadi dokumen yang sewaktu-waktu bisa kita lihat atau kita buka kembali. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke tahap keempat atau terakhir. Di tahap keempat ini adalah E dan R kedua di Mirer. Elaborasi dan refleksi. Jadi di aktivitas elaborasi dan refleksi ini, guru bersama peserta didik memperkuat pemahaman konsep atas materi yang diajarkan dengan membuat kesimpulan, dan akan diperkuat dengan refleksi pembelajaran juga. Jadi di slide tahapan keempat ini disediakan baris untuk kesimpulannya dan refleksi. Mohon maaf, ini tertutup. Ada baris refleksi di bawah kesimpulan ini, di bawah baris kesimpulan. Nah, refleksinya itu tergantung dari Bapak Ibu guru apa saja yang akan direfleksi oleh siswa Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Nah, siswa tentunya untuk memberikan refleksi pada media pembelajaran ini harus disiapkan juga ruang untuk refleksinya. Dan ini adalah ruang-ruang refleksi siswa dalam pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Jadi sama dengan yang di tahapan 1 dan tahapan 2. Jadi siswa beraktivitas memberikan refleksi dengan menuliskannya di baris-baris yang sudah disediakan sesuai dengan urutan absensi masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktek baik pada penggunaan media pembelajaran berbasis Canva untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar dan efektivitas guru dalam menyampaikan materi serta membangun interaksi lebih baik antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. Berakhir sudah praktek baik yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu telah bersedia untuk melihat, mengamati video praktek baik yang saya berikan, dan tak lupa juga saran dan masukan dari Bapak Ibu atas media pembelajaran yang saya desain ini untuk pengembangan lebih baik lagi. Bapak Ibu, saya berharap dari pengamatan dan kegiatan mengikuti terus video ini sampai akhir, Bapak Ibu berkenan untuk memberikan like dan tanggapannya dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian Bapak Ibu praktek baik yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata, salah bahasa yang saya ucapkan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.